Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Afif Malegianto, biasa dipanggil Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan juga nama saya Ranita Cahayawinata, biasa dipanggil Anggit. Gimana kabarnya Mas Ian hari ini? Baik Mbak Anggit, Alhamdulillah baik. Kalau kabar Mbak bagaimana ya? Alhamdulillah baik juga Mas Ian. Gimana Mas Ian, duduknya udah nyaman apa belum? Sudah ini Mbak. Oke, kalau Mas Ian kesini naik apa ya? Saya kesini naik kendaraan motor pribadi sih Mbak. Oke, kalau boleh tahu Mas Ian tahu di sini tuh direkomendasiin teman atau dari sosial media? Jadi saya itu direkomendasikan teman Mbak. Tadi malam saya ngopi-ngopi sama teman saya direkomendasiin oleh satu teman saya bahwa di sini ada layanan konseling yang dilakukan oleh Mbak Anggit. Seperti itu Mbak. Jadi Mas Ian langsung kesini ya pagi-pagi? Iya betul sekali Mbak. Kalau boleh tahu apa sih masalah yang mau Mas Ian konsultasikan ke saya? Sebenarnya saya ada masalah yang pengen dikonsultasikan dengan Mbak ya. Tapi saya merasa takut Mbak. Takutnya itu masalah saya itu terbongkar dan diketahui oleh banyak orang Mbak. Saya merasa takut seperti itu. Oke, Mas Ian nggak perlu merasa takut ya, karena saya jelaskan sedikit. Karena di dalam teknik konseling itu ada yang namanya kode etik dan asas-asas. Salah satunya asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan itu Mas Ian terbuka cerita ke saya tentang masalah Mas Ian, jangan ada yang ditutup-tutupin. Terus kalau asas kerahasiaan itu Mas Ian cerita ke saya, gak bakal saya bongkar. Jadi tenang saja, masalah Mas Ian tidak akan terbongkar ke mana-mana. Jadi kalau misalkan saya ceritakan, saya konsultasikan masalah yang saya alami ini kepada Mbak Agit, jadi masalah saya itu dirahasiakan kan Mbak? Iya, sangat dirahasiakan karena sudah saya jelaskan tadi di dalam teknik konseling memiliki asas-asas. Ada terutama salah satunya itu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Kalau boleh tahu, coba ceritakan apa sih masalah yang sedang Mas Ian hadapi? Nah, jadi seperti ini Mbak. Keluarga saya kan ayah saya asli dari Banyumas, menikah dengan ibu saya yang asli dari Indramayu, Jawa Barat Mbak. Nah, setiap liburan sekolah itu saya pergi bersilaturahmi ke rumah mbah saya, orang tua ibu saya yang ada di Indramayu, Jawa Barat itu Mbak. Tapi saya memiliki masalah terutama dalam hal percakapan kesehariannya. Salah satunya dalam bahasa yang saya ucapkan. Nah, saya hidup di Banyumas ini sudah terbiasa menggunakan bahasa ngapak khas Banyumas, Mbak. Nah, namun ketika saya pergi ke sana, percakapan yang dilakukan oleh terutama keluarga saya yang di Indramayu itu memakai bahasa Sunda, Mbak. Jadi kayak nggak sinkron gitu, Mbak. Nah, terus saya meminta saran Mbak, apa yang harus saya lakukan seperti itu, Mbak? Kalau berarti Mas Ian merasa kagok ya kalau Iya, sedang di Indramayu tentang bahasanya. Mas Ian tahu kalau kita punya bahasa persatuan dan kesatuan itu bahasa Indonesia. Mas Ian sudah mencoba, apakah pas ngomong dengan keluarga rumah Mas Ian menggunakan bahasa Indonesia atau masih tetap tidak bisa tetap menggunakan bahasa apa? Saya kan warga Banyumas asli ya, Mbak. Saya ya bisa bahasa Indonesia, namun saya lebih fasih menggunakan bahasa ngapak, Mbak. Jadi saya merasa agak kaku-kaku seperti itu. Oke, kayak kita aja sama Banjarnegara yang masih satu karasidenan aja bahasanya udah beda ya Mas. Kayak yang di Banjarnegara itu di belakangnya ada kata iya kak, apa kak, kita aja jadi yang baru dengar kayak kaget gitu ya, apalagi yang di luar di luar Provinsi. iya, di luar provinsi gitu. Jadi karena kita punya bahasa kesatuan dan persatuan, Mas Ian, kalau di sana coba ngomongnya menggunakan bahasa Indonesia, itu latihan. Kan tadi Mas Ian ngomongnya
belum sedikit lancar ya, lebih fasih ke bahasa ngapak gitu. Oh, berarti saya harus giat lagi memakai bahasa Indonesia dalam percakapan saya sehari-hari ya, Mbak? Iya Mas Ian, betul sekali. Karena jadi keanekaragaman bahasa itu merupakan sesuatu yang unik, dan kita harus menghargai dan menjunjung tinggi bahasa masing-masing dari daerah. Seperti itu. Kita boleh ngomong bahasa Indonesia tapi dikit dicampur ngapaknya yang menurut orang Indonesia itu tahu bahasanya. Jadi kalau ngobrol sama-sama nyambung gitu loh Mas Ian. Oh, jadi seperti itu ya, Mbak? Ya juga apa yang nggak mungkin kan kita orang Indonesia tapi kita nggak bisa bahasa Indonesia, otomatis kalau Mas Ian ngomong bahasa Indonesia di dalam keluarga ibu Mas yang itu yang dari Melayu, otomatis mereka akan paham juga. Baik, Mbak. Terima kasih atas saran yang Mbak berikan kepada saya. Saya merasa lega terhadap masalah yang saya hadapi. Oke, baik Mas Ian. Jadi Mas Ian sudah merasa lega ya dan sudah menemukan jawabannya ya harus gimana kalau sedang liburan di Indramayu. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, atas layanan konselingnya. Baik Mas Ian, kalau Mas Ian butuh apa-apa lagi bisa hubungi sosial media saya. Terima kasih ya, Mbak. Saya izin pamit dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.